Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zakiyah, peserta Latsar CPNS golongan 3 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan 15 kelompok 2 NDH 17. Pada tugas kali ini saya akan menjelaskan mengenai akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi, kita perlu memahami aspek-aspek akuntabilitas. Poin yang pertama adalah hubungan. Maksudnya, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak, baik itu individu, kelompok, institusi, negara, dan masyarakat. Poin aspek yang kedua, orientasi pada hasil. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, institusi dituntut untuk selalu bertindak dan berupaya dalam memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Poin yang ketiga adalah laporan. Dalam dunia birokrasi, untuk akuntabilitas, setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja. Sedangkan untuk institusi adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau disebut juga LAKIP. Poin keempat adalah konsekuensi. Konsekuensi ini bisa berupa reward atau sanksi. Yang kelima, perbaikan kinerja. Dalam hal ini, proses tiap individu, kelompok, atau institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus pada peningkatan kinerja. Dalam menjalankan amanahnya, PNS perlu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Apa saja nilai-nilai publik itu? Yang pertama, kita mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, menghindari dan mencegah politik praktis. Yang ketiga yaitu konsisten dan dapat diandalkan. Dan yang keempat, adil, artinya memperlakukan warga negara secara sama tanpa diskriminasi. Akuntabilitas yang terimplementasi dengan baik akan memiliki 3 fungsi. Yang pertama, peran belajar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, peran konstitusional, yaitu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, peran demokratis atau kontrol demokrasi. Sedangkan nilai-nilai dasar akuntabilitas yang pertama netral, jujur, kejelasan target, tanggung jawab, transparan, mendahulukan kepentingan publik, partisipatif, adil, dan konsisten. Sekarang, kita bahas mengenai alat akuntabilitas di Indonesia. Salah satunya perancangan strategis yang berupa rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, rencana strategis untuk setiap SKPD, dan sasaran kinerja pegawai bagi setiap PNS. Agar alat akuntabilitas yang kedua di Indonesia, yaitu kontrak kinerja. Semua PNS tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kinerja pegawai. Dan ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS. Dan yang terakhir adalah LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Langkah-langkah menciptakan framework akuntabilitas di lingkungan PNS yaitu menentukan tujuan dan tanggung jawab, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, implementasi monitoring kemajuan, laporan lengkap, evaluasi, dan perbaikan. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.